Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Strizo. Kali ini saya akan membahas 7 anime tentang murid pindahan overpower yang sulit ditandingi. Apa saja anime bertema murid pindahan dengan kekuatan overpower yang punya kisah seru? Yuk mari kita bahas. Anime yang pertama ada Busou Shoujo Merciful Yanishin. Fudo Nomura merupakan seorang murid yang bermasalah. Ia dikeluarkan dari sekolah lamanya dan pindah ke sekolah baru. Berniat untuk memulai hidup normal, Fudo malah dihadapkan pada kejadian-kejadian aneh di sekolah barunya. Rupanya sekolah barunya itu adalah sebuah sekolah campuran yang aneh. Para siswi di sekolah itu diperbolehkan membawa senjata agar bisa melindungi diri dari para siswa yang sering melecehkan siswi-siswi di sana. Kebijakan itu melahirkan kelompok 5 pedang penguasa yang bertugas menertibkan para siswa yang berbuat onar di sekolah. Rin Onigashwara, salah satu anggota 5 pedang penguasa, mengetahui bahwa Fudo adalah murid yang terkenal dengan kekuatan luar biasa. Maka dari itu, ia menantang Fudo berduel. Rin ingin Fudo mematuhi aturan tersebut dan berdandan seperti perempuan. Namun, usaha Rin tidak berjalan lancar sebab Fudo bukanlah murid biasa. Yang kedua ada anime Gokusen Toshi Asterisks. Gokusen Toshi Asterisks hadir dengan membawa kisah yang tidak kalah seru. Dalam anime ini digambarkan bahwa Invertia mengalami hujan meteor yang dahsyat yang berdampak pada semesta. Elemen-elemen dari Invertia menyebabkan munculnya manusia yang mempunyai mana yang disebut Genestella. Sejak mana muncul, banyak penemuan yang berkembang dan alat-alat canggih yang dibuat untuk mendukung kekuatan Genestella. Suatu hari, muncul Ayato Amagiri mendaftarkan diri di Akademi Seidokan sebagai murid baru. Akademi Seidokan merupakan sebuah sekolah yang dibuat untuk mengontrol mana. Di sekolah elit tersebut, para siswa dilatih dan bertarung dalam kompetisi festas. Kompetisi tersebut diikuti oleh 6 sekolah yang ada di Invertia, termasuk Ayato. Ayato yang terlahir sebagai sosok yang kuat, punya alasan khusus ikut serta dalam kompetisi. Sayangnya prestasi yang diselenggarakan tidak berjalan lancar sebab muncul gangguan yang tidak diprediksi, seperti Ayato terlibat duel dengan Julius Alexis von Roosevelt, bertemu dengan teman di masa kecil dan anggota OSIS yang terus memburunya. Yang ketiga, ada Juo Muji no Fafnir. Juo Muji no Fafnir diangkat dari novel karya Tsukasa yang berjudul sama. Dalam anime ini tokoh Yu Monobe menjadi tokoh sentralnya. Ia adalah satu-satunya murid laki-laki di Akademi Wanita Midgar. Kisah berawal ketika bumi diserang oleh sekumpulan makhluk-makhluk raksasa misterius yang disebut Dragon. Mereka membuat kekacauan di mana-mana dan pada saat yang sama, murid-murid wanita tiba-tiba mempunyai kekuatan magik yang sama kuatnya dengan Dragon. Wanita-wanita tersebut lalu dinamai tipe Draga atau inisial D. Mereka dikumpulkan di sebuah sekolah khusus, Midgar. Lalu, Yu Monobe masuk menjadi salah satu murid di sana. Yu adalah mata-mata yang dikirim oleh organisasi keamanan NIFL. Setelah beberapa lama, Yu menyadari bahwa Midgar punya tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu. Sekolah itu sengaja mengumpulkan wanita-wanita tipe Dragon untuk dijadikan sebagai pasangan si raksasa Dragon. Dengan kekuatan yang dimiliki Yu, ia bertempur melawan Dragon agar para wanita di sekolah itu tidak berubah menjadi makhluk jahat. Yang keempat ada Grisaya no Kajitsu. Selanjutnya ada Grisaya no Kajitsu atau yang juga dikenal dengan judul The Fruit of Grisaya, mengambil latar di sebuah akademi Mihama. Sebuah sekolah yang lebih mirip penjara. Di sekolah tersebut
Hanya ada 5 murid yang semuanya perempuan, dan 1 kepala sekolah yang misterius. Suatu hari sekolah tersebut kedatangan murid pindahan, yakni Yuji Kazami, seorang mata-mata cerdas berkekuatan luar biasa dari Badan Intelijen Negara yang dikirim ke sekolah tersebut. Sebagai murid baru, Yuji belum memahami situasi sekolah dan siswa-siswa lainnya. Namun, perlahan ia menyadari bahwa para siswa di sekolah tersebut mempunyai pengalaman kelam dan kelakuan yang unik. Risaya no Kajitsu diangkat dari sebuah novel dan memvisualisasikan kisahnya ke dalam anime sepanjang 13 episode. Namun, kisahnya berlanjut ke musim kedua yang berisi cakupan novel dari seri kedua dan ketiga. Yang kelima, ada Demon King Daimao. Akuto Sai adalah seorang remaja SMA yang mempunyai kekuatan sihir terkuat. Ia bermimpi untuk mengubah dunia selamanya. Oleh karena itu, ia pindah ke sekolah sihir konstan. Dan di sana ia bertemu dengan anggota klan ninja, Junko Hattori. Akuto dan Junko berjanji akan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namun, situasi menjadi tidak terkendali ketika suatu hari Akuto diramal bahwa ia akan menjadi Raja Iblis. Kabar tersebut langsung tersebar ke santero sekolah. Murid-murid di sekolahnya takut padanya dan Junko pun menjadi ragu untuk berteman dengan Akuto. Melihat hal di sekelilingnya menjadi kacau, Akuto bersumpah tidak akan membiarkan ramalan itu mengendalikan nasibnya. Sayangnya, tekadnya justru membuat Akuto tampak seperti ia memang ditakdirkan menjadi Raja Iblis. Dengan kekuatan yang baru dimilikinya, Akuto berusaha mengatasi rentetan kejadian menyedihkan yang membuatnya terpojok. Ia harus membuktikan bahwa ramalan itu salah. Yang keenam ada Isekai no Seikishi Monogatari. Anime murid pindahan overpower yang keenam berjudul Isekai no Seikishi Monogatari. Kisah dalam anime ini mengikuti Kenshi Masate yang pindah dari bumi ke Isekai yang disebut Geminar. Ia bertujuan membunuh Lashar, putri dari kerajaan Geminar. Sayangnya, misi Kenshi membunuh Lashara gagal. Dalam sebuah insiden, Kenshin malah yang diselamatkan oleh sang tuan putri. Sejak saat itu, kehidupan Kenshi berubah drastis. Berbekal kekuatan yang luar biasa, Kenshi kemudian menjadi pengawal pribadi sang putri dan ikut bersekolah di sekolah bangsawan bersamanya. Dan anime yang terakhir adalah Code Breaker. Code Breaker berkisah tentang Sakurai Sakurakoji yang melihat seorang remaja sebayanya yang membakar seseorang dengan api yang keluar dari tubuhnya. Keesokan harinya Sakurai kembali ke tempat itu, namun tidak ada mayat dan tanda-tanda seseorang terbakar di sana. Keadaan di sekitarnya pun tampak normal. Suatu hari kelas Sakurai kedatangan murid baru yang bernama Ryogami. Setelah diamati, murid tersebut adalah remaja yang membakar seseorang yang ia lihat beberapa waktu yang lalu. Sakurai sangat ingat kejadian tersebut, sebab api yang dihasilkan oleh Rai berwarna biru dan sangat khas. Rupanya Rai adalah seorang Code Breaker dengan kode 6 yang punya kekuatan super. Ia bisa menghasilkan api dari tubuhnya. Di luar kegiatannya sebagai seorang murid, Rai adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang membunuh mangsanya dengan brutal. Nah, itulah 7 anime dengan karakter utama murid pindahan overpower yang mempunyai kisah seru untuk diikuti. Dengan pengemasan cerita yang unik, anime-anime tersebut menjadi tontonan yang asyik. Segitu dulu pembahasan kali ini. Saya Streza pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.